Jadi saudara terima teaser atau apa itu perkataan kenapa kitab ini gak ada istilah Tuhan gitu. Kita percaya sengaja lah pasti ya. Ini kan firman Tuhan. Gak mungkin penulisnya itu lupa menyertakan nama Tuhan tuh gak mungkin gitu. Berarti waktu di sini gak ada. Ada sesuatu yang kita bisa belajar. Kenapa gak muncul Tuhan gitu. Ini mirip sekali lagi seperti kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita juga berasa kayak Tuhan tuh gak ada gitu ya. Tuhan kayak gak campur tangan. Tuhan gak betul-betul real. Sulit untuk menyanyi lagu My God is Real di dalam saat-saat seperti itu. Dan semuanya seperti kayak diserahkan di dalam tangan kita. Tuhan seperti kayak kelihatan diam saja dan sebagainya. Dan juga bukan kebetulan. So ini yang dipercayakan kan perempuan deh. Sangat gak cocok gitu untuk ini apa peran itu gitu. Dari budaya yang sangat menekankan laki-laki ya. And yet kita tahu karena ya Tuhan bukannya berhenti berada. Tuhan gak mungkin jadi tidak ada gitu ya. Tapi di dalam pengalaman God's absence ini ya. Ketidakhadiran Tuhan, jangan lupa konteksnya exile atau pembuangan, memang lagi dibuang gitu ya. Nggak ada tempel berarti Tuhan nggak ada di situ secara khusus. Ini nggak bicara Tuhan nggak maha hadir ya, Tuhan selalu maha hadir. Tapi apa sebetulnya yang bisa kita lakukan di dalam saat-saat seperti itu? Saya baca kutipan dari ini saya, Jack Miles. Israel is back, as we might put it, now calling itself the Jews, still speaking Hebrew. Still beyond confusion with any other nation, but amazingly without its God. Jadi Israel itu ya kembali ya. Jadi di sini cerita Israel ya sekarang disebut orang-orang Yahudi masih bicara bahasa Ibrani. Tapi herannya sekarang nggak ada Tuhan ya gitu. Tanpa Allahnya mereka. Years may go by in which no discussion is permitted of why they may not be spoken, but the silence continue and is heard at every moment. Whatever the intent of the silence about God in the book of Esther, this is its effect. Esther and Mordecai are not God incarnate. They do for the Jews under Ahasuerus what the Lord did for Israel under Pharaoh. They do what the Lord's anointed was once expected to do again for a restored Israel. According to the book of Esther, the Jews have become, as it were, God's ex-wife, now responsible for her own debts only, God's former client, now representing herself, God's grown-up child, moved out of the house. The Jews' world is sometimes hostile, but with talent, courage, and a little luck, tanda kutip, they are making a go of it. As for God, He is, to all seeming, no longer any concern of theirs. Kasar sih ya kalimat ini gitu ya. Maksudnya seperti kayak Tuhan gak ada lagi gitu. Tapi toh kita baca ada saat-saat ini ya, Esther berpuasa gitu kan ya. Berpuasa, not just any spirituality, tapi pasti kebergantungan kepada Tuhan ya. Tuhan tetap gak muncul di sana gitu ya. Tuhan ada, Tuhan berkarya, Tuhan merajut seperti di dalam cerita Ruth. Tapi sepenuhnya ditaruh di dalam ini ya. Pundaknya Esther gitu ya. Ada saat-saat di dalam kehidupan kita sebagai perempuan ya, sebagai wanita, di mana kita nggak bisa mengharapkan peran yang lebih normal gitu untuk bergerak ya. Karena mereka juga nggak in the position juga gitu. Maksudnya kalau bicara suami istri sekali lagi ya, Ahasuerus ya oke, memang dia suami, tapi terus Ahasuerus bagaimana saya? Ya dia bukan orang Yahudi kok gitu. Ya bukan bagian daripada umat Allah. Ada certain misteri ya di sini ya. Kenapa Tuhan mengangkat Esther jadi istrinya orang tidak percaya? Ini kan misteri gitu ya. Tapi kalau kita bilang Tuhan nggak campur tangan ya nggak masuk akal gitu. Apa Tuhan nggak berdaulat waktu Esther sampai jadi ratunya Ahasuerus? Kan nggak mungkin, saya pasti Tuhan berdaulat gitu. Kok bisa gitu? Tapi bukannya di kitab Esra dibilang jangan boleh ada pernikahan ini apa dengan bangsa lain. Ini Tuhan sendiri yang sodorin kepada Ahasuerus. Jelas-jelas media Persia gitu, bukan orang Yahudi. Ada misteri deh. Kita biarin di dalam wilayah misteri aja bagian ini, saya nggak usah dikeruk-keruk begitu ya. Karena memang Alkitab juga nggak mencatat bagian itu. Anyway sudah happen juga gitu, sudah terjadi gitu. Tapi dalam keadaan seperti itu jadi betul kan ya. Ya Esther nggak bisa mengharap Ahasuerus memang betul gitu suaminya. Ya. Berapa suaminya mencukupi dia membelikan baju apa perhiasan, oh bisa. Itu sih Ahasuerus menjalankan bagiannya. Tapi urusan ini ya, extinction of the Jews, orang Yahudi akan dibinasakan, itu nggak terlalu ada urusannya sama Ahasuerus sebetulnya. Itu urusannya Esther gitu. Ada saat-saat di mana kita ini ya, rasa beban kita sebagai perempuan kayak terlalu berat gitu. Terus seperti kok kayak kurang cocok ya, di mana laki-laki.
Tapi ada saat juga memang Tuhan menghendaki itu gitu, dan kita nggak bisa komplain gitu, nggak bisa bilang itu terlalu berat gitu. Mungkin juga nggak bisa menyalahkan suami kita gitu ya di dalam hal ini gitu, karena memang dipercayakan kepada kita sebagai perempuan. Dan yang lebih memperberat suasananya lagi ya, sekali lagi ya, sepertinya Tuhan itu diam saja, even Tuhan pun juga kayak nggak menjalankan perannya gitu ya somehow. Sepertinya ya, kita tahu di dalam cerita ini, ntar kita masuk ke dalam pasal 5, sebetulnya nggak gitu sih. Ada certain indirect ini sih ya, Soalnya indirect reference to Yahweh, seperti kita sudah singgung pada di 4 ayat 14 ya, akan datang pertolongan dari tempat lain. Tapi juga kita melihat di situ ini ya, termasuk adanya proteksi providensial gitu di dalam ayat yang sama 4:14. Dan ya, hari ini saya ingin melanjutkan ini ya, di pasal yang ke-5 gitu. Coba kita baca pasal ke-5 ya. Esther prepares a banquet ya. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tapi raja kepadanya, apa maksudmu hari ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan aman, dan pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hambamu bagi raja. Maka kata raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami dapat memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah Mendapat kasih raja, dan kalau baik pada pemandangan raja, melakukan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pula kiranya raja dengan hamba, raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Ini kalau sudah perhatikan ya, penulisnya kitab Esther ini ya, memang bisa very intricate gitu dalam dia tulis ya, berhasil untuk menimbulkan tension, betul-betul penulis yang sangat baik gitu ya, bagaimana dia menghadirkan plotnya gitu, terus solusinya depending dan sebagainya. Saudara juga bisa melihat gambaran Esther yang dituntut untuk proaktif ya, tadi kita bilang ya, still menjalankan perannya itu dari perspektif seorang wanita, itu penting gitu. Dia nggak pernah berubah jadi laki-laki gitu. Termasuk juga di hadapan hal itu luar biasa penting soal bagian ini. Karena banyak orang perempuan yang nggak tahan gitu ya, lihat apa suaminya kayaknya kurang perform gitu. Saya take over aja gitu. Ambil alih aja sudah gitu. Daripada saya mesti nunggu dia gitu kelamaan. Esther bukan orang seperti ini, seperti kita baca di dalam cerita. Lihat bebannya itu beban yang sangat berat, beban laki-laki gitu ya. Ini loh dua hal ini ya, antara kontrol atau power dan beban gitu. Sekali lagi ya, kontrol atau power dan beban gitu. Ini Esther ya, bebannya itu beban yang berat sekali, seperti beban laki-laki. Tapi dia nggak pernah masuk atau merampas kontrol atau powernya laki-laki gitu. Kalau mau bicara ya, yang tanda kutip fair menurut dunia, saya tanggung beban berat, ya saya kontrol dong, it's just fair kan, sudah tanggung yang paling berat, sudah yang mesti punya paling otoritas paling besar kan, sudah nangkep kayak poin ini ya. Saya yang membiayai, ya saya atur dong, orang saya membiayai gitu, saya membiayai, saya nggak boleh ngatur, ya curang lu gitu kan ya. Yang lebih kacau itu sudah nggak membiayai, mau ngatur lagi gitu kan ya, itu yang paling kacau. Maksud saya sudah nggak ada jiwa korban, tetap mau ngatur, tetap mau power, itu yang paling ugly daripada perempuan tuh itu saya. Sekali lagi ya. Sudah nggak ada jiwa korban, nggak terlalu mau tanggung beban, tapi mau ngatur, mau power gitu. Itu yang the ugliest variasi untuk seorang perempuan gitu. Esther ini sisi sebaliknya loh. Dia itu tanggung beban yang paling berat dan dia tetap nggak exercise power, control, authority seperti laki-laki ya. Menghina Mordekai dan sebagainya. Itu nggak ada kita baca di dalam bagian ini. Dia tetap mempertahankan keanggunan kewanitaannya ya. Kalau kita membaca di dalam bagian ini.
Tapi waktu kita membaca ini di dalam cerita, ini salah satu feature yang dipakai di dalam kitab ini ya, memang kontras ya, itu banyak sekali kontras gitu, dan kita bisa, kemarin saya nggak singgung bagian itu, kontras antara Mordekai dan Esther dan Haman misalnya gitu ya, itu ada kontras. Kalau di sini bahkan saudara melihat, at least secara appearance ya, ada kontras dengan orang-orang Yahudi dan Mordekai yang di dalam pakaian kabung dan abu gitu ya, sedang berduka gitu ya. Dan Esther yang muncul pakai ya baju ratu gitu ya, kan kontras itu kan ya. Satu sisi Mordekai yang ini berpuasa pakai pakaian, lalu Esther dan appearance of luxury gitu kan ya. Memang dia ratu gitu kan ya. Tapi jangan lupa saya, sebetulnya waktu kita melihat Esther jangan cuma lihat outward appearance tok gitu. Kita jangan lupa ini dia sudah puasa 3 hari loh gitu. Puasa 3 hari nih itu sama dengan keadaannya Mordekai gitu. Kalau kita lihat appearance-nya ya kayak kontras begitu kan ya. Tapi nggak fair kali ya judge Esther berdasarkan appearance gitu. Kita jangan mementingkan appearance lebih daripada mementingkan inner. Sudah pasti sudah akrab dong kalimat ini ya. Nah sekarang saya tambahin satu kalimat ya. Ada orang yang suka judge orang lain berdasarkan appearance ya. Itu juga nggak fair ya sebenarnya. Saudara ngerti nggak sih yang ngomong apa? Orang itu sebel gitu. Lihat foto saudara makan di Facebook itu kok enak gitu kan ya. Kok ada tas baru. Kok travel ke sini gitu dan sebagainya. Orang itu sebel gitu. Lalu kita terus dijudge berdasarkan appearance. Ya sirik gitu ya maksudnya ya. Saya pernah ngomong kan saya di Facebook pernah ada research gitu universitas di mana di Jerman atau apa. 1 dari 3 orang setelah lihat Facebook jadi unhappy. 33% itu very high ya, very high. Dari 3 1 orang unhappy gitu. Menderita karena lihat Facebooknya orang lain. Jadi nggak seneng, jadi iri, jadi sebel, jadi ngegosip lah, jadi apa gitu kan ya. Yang lebih celaka, yang digosipin makin seneng, nah gue berhasil gitu ya. Memang dasar provokator gitu dia sendiri juga provokator soalnya gitu ya. Yang post di Facebook. Esther ini ya, kalau sudah ya di dalam bagian ini, dia dijudge ya, boleh aja sih dijudge gitu ya. Appearance luxury gitu ya, kita jadi nggak seneng dengan gambaran itu. Lu nggak tahu apa orang Israel lagi, orang Yahudi lagi puasa, lu nggak lihat paman lu itu loh di dalam pakaian kabung, dan lu dateng kayak begitu gitu, mau nunjukin kalau lu ratu. Orang yang terus-menerus lihat outernya orang lain ya, mungkin sendirinya itu juga nggak tertarik untuk pelihara innernya gitu. Kadang kita terhadap orang lain tuh gimana, it's only showing kita punya keadaan sendiri. Gitu. Saudara sangat terganggu sama outer atau outward appearance orang lain. Mungkin kita sendiri juga pentingin outward appearance, makanya itu mengganggu banget gitu. Saya memang nggak care dengan my inner dan dalam saya, cuma penting yang luar. Makanya saya selalu terganggu lihat orang lain juga lihat dari aspek luarnya. Jangan lupa loh, Esther ini puasa dan setelah 3 hari dia bukan cuma nggak makan, tapi nggak makan dan nggak minum 3 hari. Ini the third day ya, 3 hari. Setelah 3 hari ini berarti setelah, ya maksudnya setelah keadaan 3 hari nggak puasa ini. Apa sih artinya ini sudah pakaian kayak gitu ya, dia sudah nggak makan 3 hari gitu loh. Tapi kita justru memperhatikan appearance-nya gitu, terganggu dengan bagian itu. Kita lupa apa yang dia sudah gone through di dalam ini ya, pergumulan itu gitu. Lagi pula memang dia menghadap raja gitu, yang benar aja menghadap raja pakai pakaian kabung gitu ya, kan nggak mungkin gitu, nggak presentable at all kan sudah gitu kan ya. By the way ini juga boleh ditambahin di poin ini gitu ya. Kita mementingkan keadaan di dalam itu bukan berarti saudara nggak usah presentable loh. Maksudnya saudara di penampilan di hadapan orang lain itu juga belajar ini loh menjaga juga gitu. Bukan kita mementingkan itu yang paling penting bukan gitu. Tapi karena saking memperhatikan di dalam gitu ya, terus nggak mau tampil presentable at all gitu ya, muka acak-acakan nggak apa, terus biarin semua yang penting kan di dalam kan Yesus ada di dalam gitu. Ya itu bisa nggak oke gitu. Maksudnya kalau kita belajar dari Esther dia nggak begitu loh gitu. Dia punya luxury yang di luar itu juga nggak menghancurkan spiritualitasnya dia yang di dalam. Ini menarik soalnya ini gambaran kayak begini gitu. Memang dia mesti tampil seperti itu ya, dia menghadap raja kok di sini. Dan kalau sudah membandingkan realitas yang di dalam itu ya, yang batinia, itu very much aligned ya dengan pergumulan orang-orang Yahudi ya, memang lagi susah gitu. Boleh aja dia pakai ini ya, pakai pakaian yang bagus gitu, tapi di dalamnya sebenarnya dia bergumul bersama dengan orang Yahudi. Salah kalau dia di ini pakaiannya bagus, di dalamnya juga foya-foya juga. Nah, itu dia salah, tapi dia kan nggak begitu. Dia puasa setelah 3 hari dia menghadap. Saudara perhatikan juga di dalam setting nih, kalau saudara, memang kita tahu tadi kita baca akhirnya ada uluran tongkat gitu ya, meskipun kita bahas kemarin, kemungkinannya kecil kan sebenarnya, sudah 30 hari gitu. Tapi Esther ini bukan tanpa strategi, itu maksudnya bijaksananya itu ya. Ada beberapa hal gitu ya, yang jelas ini
Saudara tahu di sini yang set sebetulnya ya Yahweh, Tuhan gitu. Kalau nggak ada Tuhan, nggak akan ada setting kayak begini. Pertama, nggak otomatis kan Ahasveros pasti di throne gitu. Memang Ahasveros seharian di throne terus gitu, di takhta. Ya enggak lah ya, raja gitu. Mungkin kadang-kadang main golf gitu kali ya. Kadang-kadang apalah, kadang-kadang di mana, kadang-kadang berak, kadang-kadang ketemu sama apa. Kok lagi-laginya dia bisa ada di takhta itu loh. Kan itu kan pengaturan Tuhan sebetulnya ya. Sangat-sangat background gitu Tuhan seperti kayak. Tapi kita tahu itu Tuhan yang mengatur pasti. Kedua juga ya, Esther tuh somehow manage memenangkan pandangannya Ahasveros gitu. Ini juga divine providence gitu kan ya. Kalau Ahasveros nggak lihat, maksudnya gini loh saya, sudah baca hati-hati ya. Esther itu nggak menghampiri tahtanya Ahasveros, bukan loh. Tapi kemana? Ke pelataran. Itu luar biasa anggun saya gitu ya. Dia nggak langsung approaching Ahasveros gitu, pump gitu kan ya. Terus habis itu, nih lihat nih, tongkat maju atau nggak maju gini ya, sambil deg-degan ini, tongkat maju, nggak maju, tongkat maju. Enggak, dia kayak jalan ke tempat lain. Ahasveros di situ, dia pergi ke court ya. Si Ahasveros lihat gitu, Esther yang lagi di court. Nah, saudara kok bisa gini sama suami itu bahagia. Nggak mencolok tapi akhirnya berhasil dapat gitu loh ya. Nggak makso mintanya gitu. Dia nggak langsung datang kepada Ahasveros, terus habis itu offense ya sudah kayak begitu ya. Ahasveros mungkin juga ada certain pressure ya di dalam keadaan kayak begitu. Dia kan juga mesti jaga dignitasnya juga sebagai raja gitu, meskipun itu istrinya, ratunya gitu. Saudara jangan bayangin model zaman emansipasi kayak tahun 2017 sekarang ya. Ini tak zaman kapan gitu. Budayanya sangat patriarkal, laki-laki itu di atas sekali, sudah gitu raja lagi gitu ya. Dan raja Media Persia, ini bukan raja kelurahan apa begitu ya, ini rajanya Media Persia gitu. Kalau dia langsung kayak begitu, terus gimana itu mempertaruhkan ini apa mukanya Ahasveros dalam saat kayak begitu. Kejepit juga loh. Antara satu sisi mau mengulurkan, sisi lain juga mesti menjaga kewibawaannya. Seperti sekarang juga ada istri-istri yang sangat gak bijaksana ya. Marah-marah sama suaminya di depan banyak orang gitu maksudnya. Tegur suaminya di depan banyak orang. Saudara gak ngerti apa-apa tentang cerita Esther gitu. Esther gak pernah bikin kayak begitu loh. Gak pernah. Jangankan marah-marah suami di depan banyak orang sampai gak peduli muka suaminya begitu ya. Pokoknya ada di dalam isi hati saya ngomong-ngomong aja begitu ya. Esther bukan spiritualitas kayak begitu, saya bukan. Dia tenang sekali ya, dia pergi ke court ya, dan nggak almost unnoticeable, ya hampir nggak terlihat, tapi dia make sure Ahasveros melihat gitu. Jangan sampai nggak terlihat. Dan juga karena itu dia mesti pakai pakaian ini gitu ya, pakaian apa? Nggak salah itu, saya itu bagian daripada strategi. Memang dia punya akses kan ke sana kan, itu juga bukan barang colongan kan. Jadi Ahasveros akhirnya menangkap dengan matanya ada kehadiran Esther di sana gitu. Sehingga menimbulkan semacam kesan bahwa seolah-olah akhirnya sekarang Ahasveros yang jadi undang Esther gitu. Bukan Esther yang minta diundang. Nangkep maksudnya? Dia pergi ke court, terus Ahasveros, Esther di sana. Ya, dia mengulurkan tongkatnya gitu. Seperti kayak dia yang undang Esther gitu. Sebetulnya Esther yang merencanakan untuk diundang. Subtle sekali, very very subtle. Ini bukan tricky, maksudnya strategi yang nggak jujur. Ini bukan nggak jujur, ini namanya kebijaksanaan ini. Prudence gitu kan ya, daripada orang yang frontal dan sebagainya. Itu salah satu cara menyakiti laki-laki paling gampang, cara kayak begitu gitu. Saya ngomong sebagai laki-laki, jadi saya percaya saja gitu. Merusak dignitas saya gitu. Ini comparable seperti kalau perempuan dirusak security-nya atau apa ya, perasaan dikasih. Itu kan sengsara gitu kan ya. Saudara juga mesti mengerti ini tuh apa, sebaliknya gitu. Saya teringat perkataannya ini Charles Spurgeon ya, perempuan-perempuan jangan pernah berusaha untuk menjadi kepala ya, karena kepala itu laki-laki gitu kan, maksudnya suami. Tapi jadilah leher gitu ya. Terus tapi jangan lupa leher itu bisa menggerakkan kepala. bisa menggerakkan kepala. Maksudnya gini Saudara boleh persuade kayak di sini. Ini persis contoh perfect apa artinya yang dibilang Spurgeon, jadi leher. Dia betul-betul menggerakkan Ahasveros di sini gitu. Sampai dia diundang. Tapi dia nggak pernah jadi kepala loh. Nggak pernah dia datang langsung, ayo gua mau datang gini, oke nggak gitu. Saya itu, aduh kampungan banget orang kayak gini ya. Ratu kayak gini, ini nggak kayak gitu, saya nggak gitu. Subtle, anggun, tetap ratu gitu kan ya. Sampai akhirnya Ahasveros yang undang. Ini bijaksana perempuan harusnya gitu. Kalau kita belajar dari Esther ya. Esther diam-diam menggerakkan Ahasveros dari leher gitu. Dan Ahasveros juga nggak merasa dihina. Gak apa-apa juga kok gitu. Maksudnya gini loh laki-laki itu bukan gak mau digerakkan, bukan gitu. Persoalan itu digerakkan dari mana. Kalau saudara berusaha menjadi kepala, itu ofensif untuk laki-laki.
Tapi kalau sudah menggerakkan kepala dari leher, nggak apa-apa juga. By the way, laki bukan nggak tahu saudara sedang menggerakkan dia dari bawah gitu. Tahu gitu. Kalau nggak tahu ya oke lah. Itu yang laki-laki yang agak naif gitu ya. Tapi tahu sih sebetulnya gitu. Seperti Ahasveros, mungkin bukan nggak tahu begitu ya. Tapi dia bisa terima keadaan itu daripada pendekatan yang frontal kayak begitu sih. Pendekatan yang apa? Suruh-suruh dan sebagainya ya. Nggak anggun dia sih perempuan kayak begitu ya. Menakutkan gitu. Bikin laki-laki sebel juga. Tapi kita terusin sih di dalam bagian ini ya. Di dalam cerita itu waktu Ahasveros kemudian dengan matanya melihat ada Esther. Lalu terus kemudian dia mengulurkan tongkat emasnya yang memberikan signal bahwa ya Esther mendapat perkenanan dari raja dan itu aman ya untuk mendekati raja. Maka dia apa ini dalam bahasa Indonesianya bilangnya dia menyentuh apa itu tongkat apa di bahasa apa ngomongnya bahasa Indonesia? Iya ujung tongkatnya. Sebagai satu penyataan ucapan syukur ya, gratitude, very simple saya gratitude gitu. And respect. Ini loh saya, ini yang sangat diperlukan laki-laki gitu. Gratitude and respect. Ya, dia nggak jatuh terus kemudian diulurkan tongkat terus mendadak memang terus rangkul-rangkulan gitu ya. Kita memang setara kok, saya memang istri yang dikasih dan sebagainya. Ya, dia bersyukur saya. Mendekati Ahasveros dari bawah gitu. Dia bersyukur gratitude ya and respect. Dia nggak terus tiba-tiba lari setelah tongkat diulurkan lari terus langsung di pangku gitu misalnya terus apa itu ya itu cerita Hollywood kali itu ya. Kita lebih banyak kepengaruh cerita Hollywood masanya daripada cerita Alkitab gitu loh. Kita bilang ini cerita kuno dengan kode-kode kerajaan yang sudah terlalu kuno gitu kan ya. Kita mau ikut yang Hollywood padahal Hollywood itu nggak memberikan apa-apa di dalam hal ini itu. Saudara bisa belajar apa dari cerita itu? Cerita Hollywood maksudnya orang yang langsung naik ke pangkuan terus habis itu terus apa gitu maksud. Kalau di sini kan anggun luar biasa, saya. Ini bukan apa. Sudah tahu istilah courtesy ya? Tahu istilah courtesy? Tahu kan ya? Kesopanan kan ya? Itu istilah courtesy kan dari istilah court kan sebenarnya. Courtesy ya. Maksudnya manner seperti orang di court, seperti orang di istana. Itu namanya courtesy gitu kan ya. Ini loh real courtesy ini saya. Kalau mau belajar real courtesy di sini Esther gitu. Diundang ya, dia tetap ada gratitude dan dia ada penghormatan gitu. Memang dia raja, suami raja lagi ya. The true courtesy. Ini bukan kemunafikan, saya bukan ini. Ini juga bukan barok mannerism ya. Yang apa gini terus saya cuma simbolik ya di dalam simbolik lain gitu ya. Bukan itu, saya bukan, tapi benar-benar real courtesy ya. Maksudnya ini apa spirituality gitu. Di spirituality bukan tanpa courtesy, saya kalau sudah lihat ini di dalam bagian ini gitu ya. Sign of gratitude and respect. Memang waktu kita mengatakan kalimat ini kita tahu rentan terhadap ini ya kebahayaan kemunafikan seperti saudara tahu gitu. Orang tunduk kayak begini kan ya. Oke tunduk satu hal gitu ya. Ada orang tunduk benar-benar menghormati, ada orang tunduk itu tunduk ya cuma ya, basa-basi atau apa gitu. Di depan orang senyum, di belakang dia ngerasain apa itu. Itu kan munafik namanya saya kayak gitu ya. Kita nggak bahas yang kayak begitulah. Kita bahas yang sama gitu. Courtesy yang di luar dengan sikap hati itu sama. Karena Esther memang betul-betul menghormati suaminya, Ahasveros ya. Lalu, waktu kita masuk di dalam cerita ini ya, ini kan pas gitu kan. Kita, misalnya ya, kalau kita bacanya itu betul-betul ayat demi ayat, kita let's say nggak tahu ceritanya. Kita kan tegang juga gitu ya. Ini misalnya film gitu, wah dikasih nggak ya? Wah dikasih. Kita rilis gitu kan ya. Mulai rilis, aduh gitu. Ayo, sekarang ngomong gitu kan ya. Nggak ngomong saya. Dia malah minta bangket gitu. Kita bisa kesel. Gendeng ini orang gitu ya. Sudah mau mati loh, disia-siakan kesempatannya gitu. Kita bisa disappointed loh, saya ngikutin alur kayak begitu gitu. Mestinya itu kan opportunity langsung ngomong, ini saya sudah mau dibunuh gitu. Orangnya siapa? Haman gitu kan ya. Filmnya cepat selesai gitu kan ya. Tapi gini yang mau saya bahas adalah kita ini seringkali nggak sabar ya gitu. Kita terganggu karena kita nggak sabar di dalam kehidupan kita. Esther itu sabar gitu. Kenapa dia bisa sabar? Karena dia percaya ada providensia Allah. Sabar. Orang yang nggak sabar tuh nggak percaya providensia Allah. Tapi secara flow-nya seperti kayak bertele-tele begitu ya. Kita greget gitu ya. Seperti kayak nonton film ini sudah mau ketemu. Belok gitu. Dulu ada film Immortal Beloved ceritain Beethoven. Nggak tahu ya ini historical atau nggak. Mungkin banyak sinematografinya. Dia janjian sama satu orang yang dia cintai ketemu di mana itu saya Karlsbad atau Karlsbad. Sekarang sih daerah ini ya. Cekoslowakia gitu. Janjian. Waktu Beethoven datang lewat tangga sini, dia keluar lewat tangga sana jadi papasan gitu. Kita jengkel banget nontonnya gitu. Gara-gara itu nggak pernah ketemu dua orang itu seumur hidup gitu ya. Tapi ya sengaja lah, namanya sinematografi gitu ya.
Ini seperti mirip di dalam keadaan seperti ini. Kalau saudara baca, kita sudah menantikan Esther segera kasih tahu persoalannya di mana gitu. Tapi kita disappointed somehow ya. Karena Esther ini kayak wasting opportunity yang begitu penting ya. Malah ngomongin dinner invitation lagi. Itu apa nggak bisa lain kali gitu loh. Setelah urusannya selesai, setelah Haman digantung, baru kita pesta dinner gitu kan ya. Kan lebih aman. Tapi malah dia bicara dinner terlebih dahulu. Sekali lagi ya, Esther bukan cuma sabar ya dibanding kita, tapi juga mungkin dia lebih wise juga daripada kita. Pertama, ketidaksabaran kita ya. Kedua, ketidakbijaksanaan kita. Memang kebijaksanaan itu nggak bisa dipisah dengan ini ya, kesabaran gitu ya. Banyak orang itu nggak bijaksana karena dia nggak sabar gitu. Urusan sederhana, kontrol emosi aja gitu ya. Jadi nggak bijaksana karena nggak bisa sabar gitu kan ya. Nggak bisa kontrol emosi meledak ya. Akhirnya orang semua lihat karena ya nggak bijaksana akhirnya begitu ya dalam keadaan seperti itu. Tapi Esther ini bijaksana dan sabar dan bijaksana ya. Lagi pula kalau saudara melihat di sini ya, seperti sama waktu dia nggak langsung menghadap Ahasveros ya, ada certain strategi yang very subtle, dia ke court gitu kan ya. Termasuk juga di dalam bagian ini. Dia mempersilakan rajanya ini datang ya, dengan hati-hati sekali dalam bahasa Indonesia, termasuk mungkin bahasa Inggris nggak terlalu ini ya ketara gitu, tapi dia very carefully placing the king and Haman itu ya di dalam ordo yang tepat. So, kalau saya baca di dalam bahasa aslinya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kira-kira gini saya, let the king come and Haman today to the banquet that I have prepared for him. Ya, jadi ordonya itu jelas ya di dalam bagian ini. Haman dan king itu nggak setara gitu dalam hal ini ya. Tapi kalau sudah baca dalam bahasa Indonesia mungkin ya pokoknya ya untuk inilah king dan Haman dan king gitu kan, doesn't matter urutan yang mana. Dan doesn't matter yang mana yang duluan gitu kan. Jadi dia membuat demikian rupa seolah-olah Haman ini jadi ya oke lah sekalian lah Haman gitu kan ya. Padahal rencananya dia Haman jangan sampai nggak datang begitu loh. Tapi dibuat seolah-olah ini, ya saya mau bikin pesta. Maksudnya gini saya, orang bisa tanya, kita nggak makan berdua aja kali ya, lebih romantis gitu. Ada lilin-lilin atau apa gitu. Lagi hujan dan sebagainya gitu. Again Hollywood ini apa. Perspektif, atau perhaps Korean sinetron gitu ya. Tapi Esther bukan untuk itu. Esther ini sangat tahu kenapa dia mesti mengadakan ini bukan mau romantis sama raja, bukan. Dia nggak ada waktu untuk itu gitu. Yang itu dia nggak ada waktu benar gitu. Tapi dia ada rencana. Dan dia mempersiapkannya demikian rupa di dalam konteks ini loh, court ya, di dalam konteks istana gitu, di dalam konteks ya raja dan ratu. Dan Haman kan juga ya dia juga orang penting ya di dalam hal ini. Jadi dia di-include sekalian. Haman dan king itu nggak the same level kalau saudara melihat di dalam bagian ini ya, di dalam cerita itu. Gini saya, kalau kita lihat ya, seandainya begitu ya, seandainya, misalnya ya, ambil kemungkinan lain gitu. Katakanlah Esther throw a private dinner sama Ahasveros gitu. Bisa juga kan ya? Kan tinggal ngomongnya kan sama Ahasveros kan. Haman ada atau nggak ada kan? Ya, kan yang bisa tolong dia kan Ahasveros gitu kan ya. Ya private dinner aja gitu. Terus habis itu ngomong sama Ahasveros. Saya digini-giniin, gini gitu ya. Ngomong ini. Kalau seandainya ini ya pilihannya. Kita nggak tahu ya. Ini sampai dalam jangkauan pemikiran Esther atau enggak gitu. Atau di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan sih pasti ya. Tapi poin saya adalah apakah Esther juga tahu strategi ini atau enggak? Mungkin dia nggak harus tahu gitu, tapi ada bijaksana di dalam dirinya ya, yang sudah menyatakan providensi atau pemeliharaan Tuhan. Maksud saya begini saya, kalau seandainya dia cuma private dinner sama Ahasveros, itu kan ada gap waktu ya, momen antara waktu dia laporan sama Ahasveros waktu menjumpai Haman, yang mungkin nggak ada Esther, yang Haman terus bisa karang cerita. Ya, sekarang aja banyak orang karang cerita ya, kalau sudah baca di medsos gitu kan ya. Sudah jelas-jelas terbukti masih karang cerita juga, sudah karang cerita ini itu dan sebagainya. Itu mungkin saja sudah di dalam dunia politik apa yang nggak mungkin gitu loh. Seandainya Ahasveros dengar kalimat itu kan ya, terus habis itu dia menemui Haman. Bisa ada gap di sini sudah discrepancy ceritanya perempuan yang seringkali dianggap ngegosip itu ya. Itu bukan realita lah, itu ketakutannya, paranoianya Esther sendiri. Ngapain sih Haman kayak begitu gitu? Misalnya Haman waktu menghadap, dia bisa menjelaskan Ahasveros dengan cerita, enggak ada itu dan sebagainya gitu. Itu akan nggak efektif ya di dalam hal ini gitu ya. Nggak efektif. Sekali lagi ya. Apakah ini termasuk di dalam pikiran Esther atau enggak, saya nggak tahu gitu. Tapi yang pasti ini masuk di dalam rencana Tuhan gitu. Maksudnya delay ini ya. Which itu nggak akan terjadi
kalau Haman juga ada di situ, ini langsung mengagetkan. Orang itu yang accused sudah ada di sana gitu. Dan langsung dikonfrontir, di sini ada Esther, di sini ada Raja Ahasveros, dari situ ada Haman. Ayo, lu mau gimana sekarang? Yang kejadian ini kan kayak begitu kan, saya. Nggak ada waktu lagi untuk Haman mengarang cerita, wah Esther ada di situ, begitu ya. Nggak keburu, juga spontanitas seperti itu ya. Itu pasti sangat mengagetkan Haman. Nggak ada kemungkinan lagi untuk excuse di dalam hal ini ya. Untuk menjelaskan hanya berdua dengan Ahasveros, karena Esther juga ada di situ. Langsung jadi di dalam hal ini ya. Bijaksana itu ya. Mungkin ya, ini juga ada di dalam bijaksana Esther. Bijaksana yang lain lagi, saya kalau sudah membaca, ya jangan lupa ini ya, kalimat sederhana yang dikatakan waktu mereka lagi minum anggur gitu. Ini penting sekali saya untuk perempuan tahu ini ya, momen kayak begini. Begini ya, bagian daripada kebijaksanaan, kesabaran, termasuk juga tahu the right moment. Kita bukan nggak tahu kalimat yang benar yang kita mungkin mesti kasih tahu sama suami kita ya. Yang saudara ngomong benar sih. Tapi momennya salah, momennya salah. Akhirnya jadi nggak berguna kalimat itu ya. Bikin laki-laki jadi tambah keras gitu. Bukan yang ngikutin perkataan kita yang sudah betul. Sudah gitu kita ikut sebel gitu kan. Sudah betul ditolak lagi. Kita ngomong lebih kenceng lagi gitu kan. Dia lebih sebel lagi gitu. Dan seterusnya, dan ini lingkaran setan gak selesai-selesai. Esther itu tunggu ya, sabar sekali dan sangat bijaksana. Ayat 6, and as they were drinking wine after the feast. Lagi minum anggur saya, lagi minum anggur. What is your wish? It shall be granted to you. Ini kan sudah kedua kalinya kan ya. Sebelumnya kan sudah tanya kan ya. Sudah tanya, ditunda, sekarang tanya lagi. Jawabannya masih gregetin kayak begini gitu kan ya. Jadi kita yang greget, menyatakan kita sangat gak sabar dibanding Esther gitu. Ini Esther bukan orang Solo yang alon-alon semuanya terlambat begitu ya. Maaf yang dari Solo ya gitu. Bukan gitu. Ini bukan orang yang terlalu lambat semuanya lamban kayak di Western Australia. WA singkatannya itu orang bilang ini siapa? Wait a while. Selalu ada waktu ya orang di sana gitu. Wait a while. Selalu ada waktu. Ya ini orang dari Perth gitu, dari ratu dari Western Australia kali ya. Pelan. Bukan. Tapi dia ada certain bijaksana ya di dalam ini, di dalam dirinya. Kalau boleh sedikit singgung ya mungkin bagian ini. Ada pencobaan lagi muncul di sini ya. Kita coba bahas ini. Esther kan ada pencobaan untuk menikmati keratuannya dengan segala fasilitas. Di sini itu muncul lagi ya. Kalau kamu mau separuh daripada kerajaanku gitu. Ini bisa sangat membutakan loh, harta kayak begini ya. Bisa bikin orang lupa problem gitu. Bisa aja Esther, iya ya ngapain gua mikirin orang Yahudi. Orang gua sudah jadi ratu gitu. Ini kan hak saya. Ditawarin separuh kingdom lagi, kapan lagi ditawarin kayak gini. Ini 2 kali loh saya muncul kayak begini gitu. 2 kali dan 2 kali Esther nggak distracted gitu. Esther nggak pernah distracted dengan harta gitu. Karena dia tahu fungsinya dia sebagai ratu di situ tuh untuk apa. Bukan untuk harta, bukan. Bukan untuk menikmati harta suaminya. Itu Esther orang yang sangat gak bijaksana kalau dia pikir kayak begitu. Esther ya sesuai dengan peringatan daripada Mordekai. Mungkin siapa tahu ya Tuhan mempersiapkan engkau sebagai ratu untuk saat seperti ini. Esther tahu panggilannya sebagai ratu itu karena menghadapi krisis ini gitu. Dan di tengah-tengah krisis ada distraction, distraction emas ya, berlian dan sebagainya gitu. Separuh kingdom, ini separuh kingdom. 2 kali lagi ya. Tapi Esther nggak gubris sama sekali. Dia tetap fokusnya bukan itu gitu. Jadi kita nggak bisa menuduh dia orang yang ekstravagan pakai pakaian itu cuma penampakan luar aja. Hatinya nggak kayak begitu gitu. Dia tahu persis kenapa dia throw bangket juga bukan karena dia mau indulgence makan enak terus itu menyenangkan lidah. Bukan, ini ada tujuannya ya karena dia mau menyelesaikan persoalan ini. Tapi bukan tanpa bangket. Bukan tanpa pakaian yang indah itu, tapi itu cuma semuanya sarana, itu bukan sesuatu yang itu semuanya digunakan. Esther nggak betul-betul menikmati itu. Buktinya ya ini waktu ditawarkan kekayaan dia nggak ada bergeming sama sekali ya. Dia bukan jadi ratu untuk menikmati harta suaminya, bukan. Itu bukan Esther, bukan. What is your wish? It shall be granted to you. And what is your request? Even to the half of my kingdom, it shall be fulfilled. Ya, as they were drinking wine. Esther sabar ya, menanti sampai minum anggur. Saya nggak mau mengatakan orang lagi minum anggur, mungkin pikiran agak terganggu. Mulai mabuk-mabuk, nah di sini mulai memanipulasi suami. Bukan itu ya, saya poinnya bukan gitu. Tapi maksudnya di dalam satu keadaan yang ya in a very
good mood gitu ya, perhaps rather mellow minum wine ya, di dalam keadaan tenang, nggak approaching suami lagi stres gitu kan ya. Suami lagi banyak kerjaan, disodori tambah satu beban lagi gitu. Itu istri yang sangat nggak bijaksana, nggak tahu kapan momennya gitu. Esther nggak jatuh dalam kesalahan seperti itu loh. Waktu they were drinking wine. Ini berarti kan comfortable time kan ya. Tahu momennya kapan gitu. Lalu saudara perhatikan lagi ini detail-detail yang ada di bawah di situ ya. Kalau saudara baca, Esther answered ayat 7 ya. My wish and my request is, if I have found favor in the sight of the king, and if it please the king to grant my wish and fulfill my request, let the king and Haman come to the feast that I will prepare for them, and tomorrow I will do as the king has said. Ini loh saya kalimat terakhir sudah perhatikan ya. And tomorrow I will do as the king has said. Ini gimana sih sebenarnya? Yang mau pati sebenarnya siapa sih? Ini bukan kebohongan loh, bukan. Tapi penempatan diri yang luar biasa bijaksana gitu ya. Seperti kayak seolah-olah yang mau pesta ini si raja gitu kan ya. Nanti tolong datang, dan setelah datang saya akan, apa bahasa Indonesia? Saya akan melakukan apa yang raja kehendaki. Saya akan melakukan apa yang raja kehendaki. Raja melakukan apa yang Esther kehendaki, atau Esther yang melakukan apa yang raja kehendaki. Ini bukan ini ya, saya bukan pengelabuan gitu ya. Bukan. Tapi kejujuran juga. Despite dia punya mau, dia tetap mengordokan dirinya itu ya. Dia yang taat kepada raja, bukan raja yang taat kepada Esther gitu kan ya. Berapa banyak saya sekali lagi ya di dalam pernikahan ribut karena kita expecting suami kita taat sama kita gitu, ordo yang kebalik itu gitu. Terus kita pakai alasan teologis, tapi yang saya bilang benar, yang dia bilang ngawur. Ya harus dong dia mendengar kebenaran gitu kan ya. Enggak gitu sih saya, Esther enggak gitu. Esther tetap bilang kalimat, saya akan taat kepada raja gitu. Kalau ini please you, ya, if it please you, kalau ini berkenan bagimu, bagi raja kan berkenan. Ya berkenan ya, sekarang berarti jadi party lu toh gitu, karena kamu berkenan. Anggaplah ini memang bangket lu gitu. Kamu berkenan toh, saya akan menyiapkan, saya akan melayani engkau di dalam bangket itu gitu. Kita bisa belajar banyak bijaksana saya dari ini ya, kerendahan hatinya Esther ya, betul-betul seorang ratu yang luar biasa anggun, gak salah saya. Ahasveros pilih istri kayak begini nih gak salah gitu ya. Ini betul-betul sangat beruntung punya istri yang seperti ini gitu. Dan pertanyaannya, apakah kita istri yang kayak begitu untuk suami? Maksudnya atau apakah suami kita beruntung gitu ya? Sederhana. Hopefully ya, saya di dalam Yesus ada pengharapan, jangan lupa. Ini firman Tuhan gitu. Kalau belum ya mulailah hari ini. Jadi kalau sudah melihat di sini ya, jadi seolah-olah seperti di sini jadi bukan lagi permintaannya Esther, tapi jadi permintaannya Ahasveros ya. Tapi bukan dimengerti dalam pengertian trik, tapi ketulusannya di dalam dia mau submit kepada Ahasveros. Lalu kita tanya ya, delay ini untuk apa sih ya? Apakah ini di dalam pikiran Esther? Again, mungkin enggak sih. Tapi kalau saudara tahu di dalam ceritanya ya, dengan adanya delay ini, dengan Esther nggak langsung ngomong bahwa si penjahatnya ini Haman sebetulnya, delay waktu ini ya, itu memungkinkan di dalam ceritanya Haman bisa merencanakan pembunuhan untuk Mordekai, bikin tiang sula dan sebagainya gitu. Kalau seandainya ya, ini menariknya di dalam cerita itu kan ya, kita itu kadang-kadang nggak tahu sih kan. Orang benar menderita ya, buat kita harusnya langsung gitu, langsung itu pemahaman kita gitu, maunya gitu kan. Pemahaman Tuhan itu bisa kayak seringkali ada delay, lalu di dalam delay terjadi apa? Tuhan membiarkan ya kejahatan itu berkembang demikian rupa ya, seperti di sini kejahatannya Haman semakin dinyatakan kan ya. Setelah itu balik menimpa dia sendiri gitu. Tapi bukan tanpa delay, bukan tanpa delay. Kalau kita baca di dalam Esther ya, ini juga ada delay begitu ya. Dan Esther seperti kayak aduh bertele-tele banget gitu kan. Kenapa nggak langsung ngomong? Justru dengan delay ini memungkinkan Haman merencanakan kejahatannya lebih lagi, sehingga waktu dia dihakimi itu betul-betul seluruh murka Tuhan sudah sampai ke atas. Tuhan itu sabarnya Tuhan itu kita nggak bisa bayangkan. Betul-betul susah membayangkan sabarnya Tuhan. Saya pernah cerita saudara kan ya, itu Hitler ya. Pernah ada usaha asasinasi saya pembuat. Gagal. Kalau saya jadi Tuhan mungkin pasti saya bikin berhasil. Mungkin belum dibunuh, saya bunuh duluan Hitler gitu ya. Stroke atau apa gitulah, sakit jantung dan sebagainya. Tapi Tuhan mengizinkan pembunuhan itu gagal gitu. Di delay.
Ya, dan di dalam delay itu banyak orang menderita loh. Kita nggak bisa jawab itu, saya. Kita nggak bisa pura-pura menjawab itu. Memang gimana? Saya nggak tahu gitu. Yang saya tahu Tuhan saya nggak pernah salah, itu aja gitu. Tapi saya suruh jawab kenapa? Saya nggak tahu. Gitu. Seperti di sini ya, delay ini sekali lagi ya, memungkinkan Haman untuk terus-menerus menimbun murka Tuhan di atas kepalanya gitu. Dan itu dibiarkan oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan di sini yang memimpin Esther untuk delay ini ya, akhirnya kegeser sebenarnya Tuhan. Meskipun Tuhan nggak muncul secara istilah ya, tapi kita tahu Tuhan ini adalah karakter yang very real di dalam cerita ini. Tuhan sedang bekerja sebetulnya ya. Sehingga waktu Haman melakukan itu semua ya, itu di dalam jalan ceritanya akhirnya klop gitu ketemunya ya. Ya kita mesti sabar lah saya di dalam ini ya, pembentukan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Keadilan itu bukan cuma masalah ini ya Pak, isinya keadilan bagaimana, tapi juga waktunya gitu. Kapan keadilan itu dinyatakan gitu. Kita seringkali maunya di dalam waktu kita gitu. Lalu kita bilang isinya saya sudah benar gitu, saya nggak mungkin salah, yang keadilan itu pasti ini gitu kan. Oke, kita mengetahui isinya dengan benar, tapi kapannya mungkin kita salah gitu. Di dalam hal ini ya, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Nah, kalau sudah belajar di dalam kitab Esther sekali lagi ya, ini loh ada apa ya, kepekaan ya, antara satu sisi semua beban dipercayakan kepada Esther, ya gitu kan ya. Tapi Esther gak pernah jatuh ke dalam kesalahan karena semua beban di dalam dia. Ya sudah, sekarang dia yang bergerak gitu ya. Sudah gak usah tanya Tuhan tuh juga gak muncul dari tadi gitu kan ya. Jadi saya pokoknya berjuang sendiri bagaimana caranya. Itu bukan kitab Esther saya. Satu sisi Tuhan mempercayakan semuanya kepada Esther ya. Seolah-olah Tuhan absence. Tapi melalui sikap Esther yang bergantung, yang puasa, ya, yang rendah hati, termasuk waktu dia approaching Ahasveros dan sebagainya, dengan sangat hati-hati ini apa, Haman diset demikian rupa ya. Kita melihat di situ gambaran seseorang yang nggak melupakan the God of Exodus, tetap ini Tuhan yang sama sebetulnya gitu, yang memimpin tapi ya very background gitu ya, sangat di latar belakang, nggak kayak di Keluaran itu jelas-jelas tangan Tuhan yang membelah Laut Merah begitu ya, Israel gitu kan ya. Kalau di sini nggak ada gitu, ini tangan Esther yang ada, bukan tangannya Tuhan gitu, melalui tangan Esther. And yet God itu still powerfully works di dalam peristiwa ini ya, powerfully. Nggak kalah powerful dibanding the God of Exodus. Ya Tuhan yang sama kok gitu kan ya. Tapi dengan cara yang sama sekali berbeda, very hidden ya. Sangat-sangat tersembunyi. Tapi kita cukup akrab lah sebetulnya dengan konsep ini ya. Kalau sudah baca di dalam ini, saya ke Perjanjian Baru ya. Parabel ini ya, apa kerajaan Allah gitu kan. Itu kan juga hidden kan ya. Dari biji yang kecil, sesawi. Tapi terus kemudian menjadi besar. Nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang bahkan bother untuk menyirami dan sebagainya. Tapi Tuhan yang mempertumbuhkan gitu. Tiba-tiba jadi besar gitu. Itu pengharapan ini ya, datangnya kerajaan Allah. Bukan dengan cara human power gitu, yang kelihatan gitu. Kalau di sini yang kelihatan ya Ahasveros gitu, atau even Haman ya, lebih powerful daripada Mordekai, daripada Esther. Tapi Esther yang mengikuti pimpinan Tuhan ya, dia bisa menjadi sarana yang berguna gitu, bisa menjadi seseorang instrumen yang dipakai oleh Tuhan waktu dia dengan sabar menanti waktunya Tuhan. Waktu dia menggunakan bijaksana Tuhan ya. Dia bukan orang yang karena mentang-mentang dia juru selamatnya, terus dia apa itu ambil semua kontrol untuk dia gitu, menikmati power ya. Lagian perempuan juga jarang lagi. Deborah dan Barak ya. Maksudnya ada kemiripan di situ ya. Deborah kan yang dipakai Tuhan gitu kan ya. Tapi itu waktu sudah membaca, dia menempatkan dirinya itu begitu anggun, saya nggak pernah jatuh di dalam kesombongan mau menggantikan Barak sampai waktu akhirnya maju ya, mau maju perang. Barak itu penakut bilang, kalau kamu nggak maju, saya nggak maju. Laki-laki ngomong kayak gini coba saya. Ya, Deborah bilang kamu yang harusnya maju. Jadi Deborah mau memberikan kemuliaan kepada Barak sebetulnya, karena dia laki-laki ya. Ini Deborah itu mau menarik diri. Tapi dapat laki-laki kayak begitu, bukan suaminya by the way ya, itu orang lain memang gitu. Tapi ya yang laki-laki yang di Israel pada saat itu tuh kayak begitu gitu. Ya akhirnya Tuhan ya harus pakai Deborah saya gitu. Tapi sekarang yang seringkali terjadi begitu ya. Kita nggak sabar gitu. Orangnya nggak seburuk Barak, itu pun kita gitu kan ya. Tapi kalau sudah lihat di dalam kehidupan Esther, sudah lihat di dalam kehidupan ini ya, Deborah dan sebagainya. Ini contoh perempuan-perempuan yang anggun ya, yang nggak mau
ngambil power begitu saja gitu ya. Terus jadi perempuan yang kurang ajar gitu ya, yang menikmati power dan sebagainya. Tapi orang yang sebetulnya mau submit tetap tahu ordonya dia perempuan, yang itu laki-laki. And yet sudah lihat beban yang berat yang betul-betul ditanggung, paling berat perempuan. Ini kan kayak nggak fair banget ya. Sekali lagi saya ulangi poin ini ya. Perempuan tanggung beban paling berat, tapi dia nggak boleh ambil power gitu loh. Dia mesti ngalah di belakang, dia mesti submit. Kayak nggak fair gitu ya. Mestinya kan yang memimpin yang tanggung beban paling berat, laki-laki gitu ya. Dia tanggung beban paling berat, lalu dia yang pimpin gitu. It's just okay, dia pimpin karena dia tanggungnya. Tapi ini dikasih beban paling berat, tapi tetap nggak boleh pimpin karena dia perempuan gitu. Sudah diundang untuk masuk cerita kayak begini, ini cerita Alkitab gitu. Tinggal pilih mau ikut cerita Alkitab atau cerita dunia gitu. Oke, sudah bahan saya sampai di sini. Berakhir kepada pilihan.